Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman Rumah Sakit Islam Surabaya atau biasa kita sebut Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Surabaya. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rizka. Jadi siang ini kita akan live bareng dan kita akan ngobrol tentang pembesaran prostat pada pria atau biasanya sering kita dengar itu adalah BPH. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu BPH itu apa, gejalanya apa. Nah, kita siang ini akan ngobrol sama dokter spesialis urologi kita yaitu Dr. Eldin Muhammad Sidki, spesialis urologi and magister kedokteran klinik. Dr. Eldin sudah bergabung dengan kita. Mari kita sapa Dr. Eldin siang ini ya. Oke, kita sudah bergabung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Dr. Rizka. Oh ya, Ya, selamat suaranya siang jelas. dok. Oh, Ya, jelas selamat ya suara siang. saya dok. Iya, jelas. Suara saya gimana? Sehat dokter. Oh jelas, alhamdulillah jelas. Ya, Sehat dok. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter lagi praktek atau lagi di RSI habis visite atau gimana nih dok? Ya, habis visit aja. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Dr. Eldin, spesialis urologi di Rumah Sakit Islam Surabaya. Nah, siang ini kita mau ngobrol tentang prostat. Nah, ini dok, kalau prostat itu kan hanya ada pada Mhm. laki-laki ya dok ya. Iya, ha-ha. Nah, jadi kalau untuk perempuan nggak ada tuh. Jadi bedanya kalau perempuan ada rahim, kalau untuk di laki-laki ada namanya kelenjar prostat. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu sebenarnya prostat itu sebuah kelenjar kan ya dok ya, kelenjar prostat. Nah itu Iya. sebenarnya itu apa ya dok? Jadi supaya teman-teman tahu dulu nih, oh ternyata kelenjar prostat ini adalah sebuah organ yang seperti apa. Ya, jadi prostat itu hanya ada pada laki-laki, pada pria. Kenapa kok hanya pada pria? Karena yang punya prostat ya cuma pria. Jadi prostat itu kelenjar. Jadi sebenarnya prostat itu kelenjar untuk reproduksi. Jadi kalau pada pria itu punya testis untuk memproduksi sperma. Nah, prostat itu dia yang memproduksi cairan air mani. Jadi kalau pada pria Hmm, bisa ejakulasi, air maninya itu ya sebagian besar diproduksi dari prostat. Nah, biasanya pada usia kira-kira 50 tahun ke atas, kira-kira 50% prostat itu pasti membesar. Jadi biasanya kalau laki-laki 50 tahun, 50% pasti kemungkinan sudah ada keluhan. Kalau usia semakin tinggi, 70 tahun, 80 tahun, itu malah 80% pasti pembesaran prostat dan akan timbul keluhan. Kemudian eh, gejalanya. Perlu saya jelaskan sekarang apa nanti? oh nanti dok. Nah Nanti jadi ya. kalau itu Ah, tadi dokter, kalau dokter mengatakan bahwa di usia iya, pada pria usia 50 mm, tahun, jadi kebanyakan pasti prostatnya membesar, lalu iya, nanti di usia 70 sampai 80 pasti kebanyakan berarti itu dipengaruhi oleh usia ya. ya. Jadi ada dua Terjadi faktor kok. yang Oke. pertama adalah faktor aging, jadi faktor usia. Jadi kenapa kok usia? Jadi karena pada pria, kalau wanita itu ada namanya menopause, kalau pria itu ada namanya andropause. Jadi masalah hormon. Hmm. Jadi semakin usia semakin tinggi, kira-kira 50 tahun ke atas, itu hormon testosteronnya itu akan turun. Jadi yang mengakibatkan eh, tidak seimbang antara hormon di dalam tubuh pria itu, antara testosteron sama estrogen, jadinya tumbuhnya semakin cepat. Jadi sebenarnya Hmm. karena nomor satu karena usia, kemudian karena usia yang semakin tinggi, testosteron semakin turun, yang akhirnya kelenjar prostat itu akan membesar. Yang paling Oke. penting itu karena testosteron itu kan eh, terbentuk menjadi dihidrotestosteron lah. Dihidrotestosteron itu yang akan
menyebabkan prostat tambah besar. Jadi ya itu karena usia. Oke, jadi sebagian besar dipengaruhi oleh usia ya dok ya untuk Ya, pembesaran prostat. Nah, eh, kebanyakan nih ada beberapa laki-laki, mungkin saya pengalaman pribadi aja ya dok ya. hmm, Jadi ada yang bertanya, kok kan rata-rata gejala dari pembesaran prostat itu ada gangguan pada kencing, ya ya, bisa bisa dilihat dari gangguan apa dari kencingnya pria saat saat buang air kecil. Nah, hmm, apakah memang em, karena kadang ada yang gini dok, aduh kok pipisku sakit misalnya gitu, terus ya, pancaran kencingnya melemah. Nah, ada juga orang yang apakah itu prostat, apakah itu batu ginjal. Nah, kan ada yang beranggapan seperti itu. Nah, kira-kira gejala apa saja yang harus diperhatikan oleh para pria-pria ini, Dok, untuk harus waspada. Oh, ternyata kalau ada gejala seperti ini, mungkinkah saya terkena pembesaran prostat itu? Jadi mungkin ya, gejala-gejalanya apa, Dok, supaya kita bisa lebih aware. ya. Jadi yang pertama paling penting kita lihat usianya dulu. Jadi kalau Oke. memang usianya kira-kira sudah 50 ke atas, ya kita lebih cenderung kira-kira mungkin dia gejala prostat. Gejalanya apa aja? Yang pertama paling sering kalau pasien datang ke eh, praktekan, paling sering keluhannya Mm-mm. kencingnya tidak lancar. Jadi, Oke. dok, kencing saya cuma kok akhir-akhir ini cuma menetes. Biasanya pancarannya banter, ini kok lemah, Hmm. kadang-kadang cuma menetes. Tuh, itu nomor satu paling sering. Nomor dua paling sering, kalau kencing di malam hari itu jauh lebih sering. Jadi keluhannya itu Hmm. dok, saya sudah tidur malam, tapi sering kok kebangun malam hari, saya bisa kencing sampai 2 sampai 3 kali, sehingga eh, tidur saya nggak nyemak, nggak nyenyak, nggak nyaman. Tuh, jadi nomor dua, kencing di malam hari itu sering. Terus kemudian ada lagi keluhan orang itu nggak bisa nahan kencing. Jadi Hmm. sampai ke kamar kecil sampai lari-lari, nggak kuat, nggak sekuat kempet, kadang-kadang sampai ngompol. Itu juga sering. Ada lagi biasanya orang tua, kalau kita perhatikan kalau kencing itu kadang-kadang di kamar mandi itu lama banget. Jadi kok lama, biasanya kencing 1 menit, 2 menit selesai, di sampai kadang-kadang sampai 10 menit, 15 menit. Ternyata kalau orang tua itu kalau kencing itu harus ngeden lama. Jadi di Hmm. kamar kecil cuma diem, nggak bisa keluar-keluar, ngeden. Kira-kira 10 menit baru bisa keluar. Itu juga keluhannya. Ada lagi kencingnya terputus. Jadi kalau kencing kira-kira di tengah tiba-tiba berhenti, ditunggu lagi, keluar lagi. Atau keluhannya sering kencing. Sehari misalnya normal mungkin 5 sampai 7 kali, itu bisa sampai 20 kali. Bisa juga kencingnya nggak tuntas. Jadi sudah kencing, eh, rasanya nggak tuntas, nggak selesai. Nah, keluhan itu sebenarnya umum, keluhan umum, nggak hanya prostat. Mm-mm. Kalau usia muda, apalagi perempuan, itu biasanya karena ISK, infeksi saluran kencing. Pada pria muda juga bisa karena infeksi. Karena batu juga bisa, misalnya batu kandung kemih, batu buli-buli, itu keluarnya juga sama. Atau mungkin penyempitan di penis, di saluran kencing di bagian bawah, itu juga bisa keluarnya seperti itu. Tapi kalau usianya di atas, kira-kira di atas 50 tahun, kita harus curiga ini suatu gejala dari prostat. Paling utama membedakan itu semua, paling gampang ya kita lakukan colok dubur aja udah cukup. Kalau misalnya Hmm. dicolok, colok dubur kok prostatnya membesar, oh ini berarti kira-kira karena prostat. Tapi kalau kira-kira ini normal, kemudian ukuran prostatnya dari colok duburnya normal, ya mungkin yang lain, kita harus curiga yang lain. Oke, jadi rata-rata gejala dari pembesaran kelenjar prostat ini ada pada urin ya dok ya, ada pada kencing. Ya, pada Jadi yang untuk kencing lebih terutama. diperhatikan. Nah, Hmm.
Tapi yang pertama itu berarti kita harus lihat usia. Tetap patokannya adalah usia ya dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya usia sudah di atas 50 tahun dengan gejala-gejala tersebut, jadi misalnya sering kencing, Hmm. pancarannya melemah, lalu nggak bisa nahan kencing juga bisa, kencingnya terputus, ya seperti itu. Terus kencingnya merasa tidak tuntas, jadi Ya. itu perlu diwaspadai oleh laki-laki yang usianya sudah menginjak usia 50 tahun. Ya. Sebenarnya Mungkin ada nggak dok beberapa kalau pasien ya. Ah, ada mungkin beberapa nggak yang dok nggak kalau itu sampai terjadi di 50, usia. kira 45. Ah, Bisa, bisa. nah ya Ah. itu bisa ya dok ya. Jadi ada Apakah itu beberapa, juga dipengaruhi? jadi ada Ya dok, beberapa monggo. pasien itu yang usianya nggak sampai 50 sudah ada gejala dan Mm-mm. memang prostatnya membesar. Jadi saya pernah ada pasien Oke. usia 45 ternyata BPH, ternyata prostatnya membesar. Jadi juga ada, tapi paling sering di atas 50, kira-kira 50% orang. Tapi kalau Oh, di bawah paling itu ya, sering ya. eh, ini nggak semua orang usia tua itu ada gejala prostat, nggak semua, tapi sebagian besar. Semakin tua, gejala semakin Oh. memberat. Fokus semakin tua, gejala semakin memberat. Jadi Ya, kebanyakan 50% pembesaran kelenjar prostat ini terjadi di usia 50 tahun ya dok ya, di hmm, atas 50 tahun. Tapi tidak juga menutup kemungkinan terjadi di bawah usia ya 50 bisa juga. tahun. Cuman memang butuh pemeriksaan Ya, yang lebih lanjut ya dok ya, untuk konsultasi terlebih dahulu. Nah untuk ya, teman-teman yang sudah join bisa langsung kalau yang mau tanya boleh langsung tulis di komen atau ada beberapa juga pertanyaan udah masuk lewat DM. Jadi ya, teman-teman bisa tanya lewat komen di bawah ya. Nah, uh, mungkin nggak terjadinya pembesaran prostat ini terjadi karena kalau tadi itu kan ada usia, bisa nggak dok kalau ya. dipengaruhi oleh keturunan? Jadi misalnya nih ayah ternyata Hmm, terkena pembesaran prostat, lalu punya anak laki-laki, ternyata menurun ke anaknya. ya. Mungkin nggak Jadi dipengaruhi oleh faktor keturunan. hampir sebagian besar penyakit itu paling sering memang karena genetik. Jadi Oke. misalnya orang tua itu usia 55 atau 60 tahun, prostatnya itu besar sekali, bisa sampai Mm-mm. 50 gram. Mungkin ya anaknya juga di saat usia seperti itu eh, bisa punya penyakit yang sama. Karena ada banyak juga yang usia 70 tahun ternyata prostatnya masih normal, itu juga ada. Jadi memang Oke. paling sering karena genetik dari ayah Berarti selain itu usia, game. ya genetik pasti ada. Semua penyakit itu pasti karena ada genetik. Oke. Nah, selain usia genetik, Mm-mm. apalagi kalau untuk sekarang ini dok, gaya hidup itu kan juga sangat berubah ya. Kalau dulu mungkin em, secara teoritis mungkin Mm-mm. usia, terus genetik. Nah, sekarang dengan gaya hidup yang lebih makanan mungkin juga banyak makanan yang tidak sehat. Bisa tidak gaya hidup itu juga mempengaruhi pembesaran kelenjar prostat bagi laki-laki. Jadi itu lebih memudahkan pembesaran itu terjadi di bawah usia 50 tahun. Ya, kalau lifestyle, masalah gaya hidup itu sebenarnya mungkin, saya bilang mungkin ada pengaruhnya Hmm. karena tidak ada penelitian yang secara langsung yang meneliti, Oke. karena faktornya banyak sekali, bisa karena dari makanan, dan makanan dari zaman sekarang, zaman dahulu kan juga beda, kemudian dari gaya hidupnya, mungkin olahraga, atau mungkin eh, ya yang penting masalah lifestyle ini mungkin bisa mempengaruhi, tapi itu masih belum ada jelas masalah Oh, penelitiannya. belum ada Cuma paling penelitiannya ya, ya dok. ya jadi kenapa kok usianya beda-beda? Ada yang baru bergejala 50, 60 tahun, 70 Hmm. tahun, kita masih belum tahu. Jadi kenapa kok tiap orang tuh beda-beda? Jadi mungkin karena genetik, karena lifestyle, kita nggak tahu sebab jelasnya apa. Oke, jadi penyebab jelasnya belum tahu, hanya lebih banyak memang dipengaruhi oleh usia atau bisa juga dipengaruhi oleh keturunan ya dok ya. Nah, Ya, dari gejala-gejala tadi, kira-kira bagaimana pengobatan untuk pasien-pasien dengan BPH, dok? Ataukah hanya dengan terapi obat, atau ada dengan karena setahu saya rata-rata kalau pasien masuk ke rumah sakit nanti pasti hmm, selalu ada tindakan. Eh, jadi selalu ada tindakan yang harus dilakukan
jika terjadi pembesaran kelenjar prostat? Apakah pengobatan itu harus dengan obat atau bisa juga harus dengan tindakan atau bisa aja dengan obat? Ya, jadi sebenarnya ada tiga tindakan. Yang pertama itu kita tidak melakukan apa-apa. Ada yang namanya watchful Oke. waiting. Jadi tidak perlu obat, tidak perlu operasi, tidak perlu apa-apa, itu hanya edukasi. Jadi yang membedakan kapan kita perlu hanya edukasi, perlu obat, atau mungkin paling akhir perlu operasi, yang menentukan adalah yang pertama dari gejala. Jadi kita ada kuesioner namanya IPSS. Jadi nanti dari gejala-gejala tadi kita kumpulkan. Kalau memang gejalanya ringan, ada tiga gejala, ringan, sedang, berat. Kalau memang ringan, jadi pasiennya mengeluh, Pak, dengan keluhan seperti ini, misalnya sering kencing, Bapak merasa terganggu enggak? Oh, saya enggak merasa terganggu. Jadi ya biasa aja. Itu kalau memang pasien merasa tidak ada gangguan, tidak ada merasa it's fine, nggak ada masalah, meskipun ada gejala, itu kita lakukan namanya watchful waiting. Jadi edukasi aja. Jadi kalau kencing, kalau memang malam hari keluhannya kencingnya sering, jadi kalau malam dikurangi minumnya, itu bisa. Jadi misalnya jam 7 terakhir minum, nanti jam 9 tidur, jadi kencing pada malam hari akan berkurang karena minum waktu malam dikurangi. Kemudian kurangi kopi atau yang makanan pedas karena itu bikin iritasi sama itu kan diuretik. Jadi semakin minum kopi kita akan kencing semakin banyak, jadi dikurangi atau malah dilarang. Jadi sebenarnya dengan edukasi aja cukup. Tapi kalau orang itu ada kira-kira gejala dan dia mengeluhkan saya merasa nggak nyaman, kita bisa kasih obat. Nanti obatnya tergantung dari keluhannya. Jadi keluhan yang dominan apa? Misalnya paling sering kencingnya paling banyak waktu malam hari, atau mungkin keluhan utamanya kencing pancarannya enggak banter, enggak lancar, netes-netes. Itu nanti tergantung dari keluhannya, baru kita kasih obat sesuai keluhan. Kemudian kalau keluhannya berat, setelah kita kasih obat kok tidak ada perbaikan, jadi istilahnya gagal pengobatan, kita bisa lakukan operasi. Kemudian ada yang tanya, dok, saya kok dikasih obat terus, kira-kira kapan kita akan dilakukan operasi? Nah, indikasi operasi itu apa aja kalau pada PPH? Jadi yang pertama jelas gagal pengobatan. Jadi sudah dikasih obat, kita evaluasi 36 bulan, nggak ada hasil, keluhan tidak berkurang, pasien masih mengeluh nggak nyaman, ya otomatis terpaksa kita lakukan operasi. Kemudian kedua, retensi urin. Jadi paling sering ke UGD. Pasien ke UGD dengan keluhan tidak bisa kencing, jadi buntu kencingnya. Jadi dok, saya sudah tadi pagi kok mau kencing nggak bisa keluar. Jadi saya sudah kebelet, ini sekarang saya kebelet sekali, saya sudah ngeden, sudah mengejan, tetap nggak bisa keluar, itu namanya retensi urin. Otomatis nanti harus dipasang selang kateter. Itu kalau memang sudah retensi urin, berarti sudah butuh, kita harus lakukan operasi. Kemudian BPH ini sudah ada komplikasi. Nah, komplikasinya apa aja? Misalnya sering infeksi. Jadi pasien sering kontrol, ada sering infeksi, sering demam, infeksi saluran kemih berulang, itu harus dipertimbangkan untuk operasi. Kemudian juga sering hematuri, kencing darah. Jadi pasien keluhannya sering kencing darah. Itu harus ada kemungkinan kita harus operasi. Dan yang paling sering itu ada keluhan komplikasi karena kencingnya yang ngendon lama di kandung kemih, jadinya ada batu. Jadi misalnya batu di ginjal atau batu di kandung kemih, pokoknya di saluran kencing ada batu, itu harus dioperasi. Kemudian juga misalnya sisa kencingnya itu banyak. Jadi pasien merasa nggak ada masalah, tapi ternyata waktu kencing kita periksa kok sisa kencingnya masih banyak sekali. Jadi dia merasa tuntas, tapi ternyata masih
masih ngedun banyak itu kita harus operasi. Jadi Oke. keluhannya seperti itu. Ada juga kalau orang BPH itu paling sering kan ngejan. Jadi kalau mau kencing harus ngeden, itu biasanya sering terjadi hernia atau Hmm. hemoroid atau ambeien. Kalau sudah ada seperti itu ada indikasi untuk operasi. Jadi Oke, jadi ternyata nggak semua harus dioperasi. Jadi hanya kalau ada komplikasi itu harus operasi. Tapi kalau memang ada keluhan oke. biasa cukup obat. Oke, jadi Tuh. pengobatannya ada tiga ya dok. Yang pertama Mm-mm. hanya cukup diedukasi, lalu diterapi dengan pengobatan. Nanti kalau Mm-mm. misalnya gagal dengan pengobatan, baru dilaksanakan operasi. Nah, Iya. eh, kira-kira dengan pasien yang sudah menderita BPH, Mm-mm. dampak terburuk nih dok, dampak terburuk dari BPH itu bisa jatuh ke penyakit apa dok? Atau mungkin bisakah pasien yang lama dengan BPH lalu lama-lama bisa jadi kanker prostat? Ataukah jadi maksudnya bisa jatuh ke paling buruk, dampak buruk dari Iya. BPH itu apa aja dok? Jadi maksudnya komplikasi. Jadi Ya, komplikasi BPH itu kalau ada keluhan nggak di pasien ini nggak dapatkan terapi, jadi paling sering itu bisa jadi paling buruk adalah gagal ginjal. Jadi oh, karena sisa kencingnya masih banyak, jadi mm-mm, dia reflux. Jadi kencingnya itu naik ke ginjal. Jadi fungsi mm-mm, pengosongan kandung kencing itu nggak optimal, akhirnya ginjalnya itu lama-lama payah. Jadi mm, bisa juga terjadi penurunan fungsi ginjal hingga gagal ginjal. Yang kedua juga bisa jadi batu tadi. Jadi karena mm-mm, kencingnya nggak lancar, kencingnya tertahan di situ, akhirnya terbentuk batu ginjal, ya bisa juga nanti gagal ginjal. Kalau tadi Rizka bilang bisa nggak BPH jadi kanker prostat? Jadi itu beda lagi. ya, Jadi BPH oh, itu tidak menyebabkan kanker prostat, cuma kanker prostat itu penyebabnya ada lagi. Jadi etiologinya lain. hmm, Jadi oke, jadi kanker prostat itu bukan karena BPH, ada faktor-faktor yang lain. jadi penyakit yang lain ya dok ya, jadi Ya, itu em, beda. komplikasi yang mungkin terjadi itu bisa gagal ginjal atau batu batu ginjal, atau mungkin batu saluran kencing Hmm, seperti itu. bisa, bisa Oke, hematuri juga, kencing darah hmm, tambahan. oke. Kita masuk ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang udah Ya, masuk nih dok. Yang pertama, sebentar saya sambil lihat Instagram. Oke, ini ada yang bertanya gini dok. mm-mm. Ini dari, oh ini tadi dari Fitri Cantik Alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. dokter. Ya, salam Nah, kenal. ada tiga pertanyaan nih dok. Satu, pembesaran prostat pada pria itu pada umumnya terjadi pada usia berapa? Insya Allah tadi udah dijawab, nanti mungkin bisa Ya, dijawab uh-uh. lagi dok. Lalu yang kedua, ini saya bacakan atau dokter langsung jawab dulu nih, satu-satu. Ya, ya, apa satu-satu. Oke, Jadi usia, oke. ya jadi saya bilang paling sering usia di atas 50 tahun, kira-kira Mm-mm. 50% itu bisa mengalami pembesaran prostat. Semakin tinggi usia, pembesaran juga Mm-mm. semakin membesar. Kalau misalnya usia 70-80 tahun, itu malah 80% pria usia 80 tahun itu akan mengalami pembesaran prostat dan akan mengalami keluhan. Jadi usia Hmm, patokannya kira-kira 50 ke atas. oke. Ya. Pertanyaannya, jadi usia 50 tahun ke atas ya, jadi bisa terjadi Mm-mm. pembesaran prostat pada pria. Lalu yang kedua, faktor yang bisa menyebabkan pembesaran prostat itu apa aja dok? Gitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nomor satu Mm-mm. karena usia. Jadi ini adalah penyakit aging. Jadi semakin Jadi usia itu semakin seperti tinggi, ya seperti kalau seperti orang habis alami ya dok. ya, jadi memang ini alami. Sebenarnya bukan penyakit. Jadi dia itu seperti orang Hmm. tua itu pasti akan ada degenerasi. Jadi biasanya mata Hmm. semakin kabur, telinga semakin Hmm. pendengaran berkurang, rambut rontok, Hmm.
rambut jadi ubanan putih. Nah, prostat Mm-mm. itu secara alami dia akan membesar ya karena hormon Oh. hormon yang saya jelaskan tadi karena testosteron dan yang lain-lain tadi. Mm-mm. Mm. Oke. Lalu yang ketiga mungkin tadi dokter sudah jawab. BPH Mm-mm. itu penyakit atau bukan dokter? Ya, Pertanyaannya. jadi sebenarnya bukan bukan penyakit tapi juga penyakit. Jadi bukan penyakit. Jadi bukan penyakit karena faktor alamiah, faktor usia, Mm-mm. degenerasi. Tapi Mm-mm. kalau sudah uh, ukuran tertentu, dia akan menimbulkan gejala dan itu akan jadi penyakit. Hmm. Jadi nggak Oke. semua pembesaran prostat akan timbul gejala. Jadi nggak semua Oke. akan Jadi dengan berpenyakit. ukur. Oke. Jadi dengan ukuran tertentu baru menimbulkan gejala di usia usia tersebut ya Ya, dok ya. mm-mm. Oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan. Nah, ada lagi nih dok yang Mm. tanya eh, dari Hidayat Rizi. Jadi, apakah suka memakai celana ketat atau jeans bisa beresiko BPH dok? Nah, jadi celana ketat, celana jeans itu biasanya saya edukasi kalau orang yang sering infeksi, jadi sering ISK. Hmm. Jadi sebenarnya itu nggak ada pengaruh sama PPH, jadi itu akan pengaruh ke infeksi saluran kemih. Jadi biasanya higienitas yang kurang eh, karena lembab, celana dalamnya terlalu ketat atau pakai celana jeans ketat, itu akan sering terjadi infeksi. Dan gejala infeksi itu sama seperti gejala prostat. Jadi gejala yang saya sebutkan tadi itu persis sama, infeksi saluran kemih itu gejalanya sama. Jadi juga sering kencing, nggak bisa nahan, anyang-anyangan sama. Jadi itu lebih berpengaruh kepada infeksi, tapi bukan pada BPH, karena BPH itu alamiah. Oke. Jadi nggak berpengaruh ya dok Enggak. dengan pemakaian pemakaian celana-celana ketat. Ya. Oke, ada lagi dok dari Ipung Cahyadi. Pertanyaannya Hmm. makanan atau minuman yang baik atau yang buruk untuk penyakit prostat dok? Ada nggak makanan yang mempengaruhi perburukan penyakit ataupun makanan yang bisa baik untuk BPH? Jadi sebenarnya kalau makanan itu nggak ada masalah, jadi nggak ada pengaruhnya. Yang penting adalah suatu makanan atau minuman yang bikin iritasi. Jadi Hmm. seperti pedas, lombok, Mm-mm. itu akan bikin iritasi Oh. selain selain di lambung, juga selain di kandung kemih, itu akan memperburuk keluhannya. Mm-mm. Jadi keluhan iritasi itu akan semakin berat. Kalau misalnya orang udah punya gejala, dia masih sering konsumsi yang pedas, itu akan gejalanya akan semakin memberat. Yang kedua adalah zat-zat diuretik. Jadi apapun minuman yang kalau diminum kita akan sering kencing. Misalnya kopi paling sering, kopi atau Mm-mm. teh itu akan memperburuk gejalanya karena Mm. yaitu tanpa kopi pun mungkin kencingnya akan sering, sehari bisa di atas 10 kali, apalagi kalau ditambah kopi mungkin akan tambah memberat. Dan itu juga akan memperburuk iritasi di kandung kemih. Tapi kalau makanan-makanan lain nggak Mm. ada masalah. Jadi kalau Nggak ada masalah ya. nggak Jadi ada bebas makan apa aja ya dok? bebas, tapi ya harus jaga untuk penyakit Tetap yang lain. dijaga. Nanti nggak kena karena saking bebasnya malah kena penyakit penyakit yang Iya, lain. Jadi harus tetap kolesterolnya terkontrol ya tinggi, dok asam ya. urat tinggi, iya, karena Iya tetap harus betul. dijaga. Terus ntar dok saya sambil lihat pertanyaan yang ada di komen. Hmm, nah ini dari Ido Ramadan. Iya. Terapi operatif apa aja sih dok yang bisa dilakukan di zaman sekarang untuk BPH dok? Jadi teknik operasi itu ada macam-macam. Kalau yang paling lama itu adalah eh, dilakukan pembedahan. Jadi eh, cara lama harus diiris. Jadi harus Hmm. melakukan operasi terbuka. Jadi kita lakukan operasi terbuka, kita ambil prostatnya utuh. Jadi kita benar-benar angkat seluruh prostat itu cara paling lama.
Kemudian ada cara yang lebih minimal invasif, yang paling sering kita Mm-mm. lakukan itu dengan turpe, istilahnya orang awam dikerok. Jadi Hmm. prostat itu dengan melalui alat endoskopi kita pakai teropong, nanti prostat itu kita kerok seperti prosesnya seperti kerok degan. Jadi kalau kita punya Hmm. kelapa muda, kita kerok persis seperti itu. Jadi kita kerok 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 terus agar yang buntu itu misalnya awalnya segini, nanti dikerok akan kira-kira kita ada saluran yang lebih besar, jadi kencingnya mudah-mudahan akan lebih lancar. Itu bisa dilakukan turpe istilahnya, itu kerok prostat. Ada juga melalui stenting, tapi di sini nggak ada. Ada juga bisa yang paling canggih itu bisa dengan laser. Jadi kita Hmm. dengan alat laser, sinar laser hijau, itu nanti kita bisa seperti operasi terbuka nanti, tapi lewat teropong juga. Itu lebih canggih lagi. Tapi paling sering kita lakukan dengan kerok prostat, dan itu sudah cukup efektif. eh, dari awalnya nggak bisa kencing lancar, itu angka keberhasilannya sangat tinggi. Itu dengan kerok prostat. Oke. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Mas Ido Mm-mm. Ramadan, jawaban dari Dokter Eldin. Lalu ada lagi nih dok dari Diana Arli. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Saya mahasiswa keperawatan. Izin bertanya, perbedaan operasi TURP dengan TURB bagaimana ya dok? Selanjutnya, kalau sudah operasi, apakah bisa kambuh lagi dan mungkin untuk dioperasi lagi? Ya, jadi turpe sama turbe. Mungkin Iya. kalau orang awam kurang paham ya. Jadi turpe Mm-mm. itu singkatannya transurethral resection prostat. Jadi Mm-mm. dikerok prostatnya. Kalau Mm-mm. turbe itu adalah transurethral resection bladder. Jadi yang dikerok itu Hmm. kandung kemihnya. Jadi beda. Nanti kalau prostat itu untuk terapi untuk operasi untuk BPH atau kanker prostat. Tapi kalau kandung kemih itu biasanya karena kanker kandung kemih. Jadi terapinya lain. Namanya hampir sama, P Hmm. sama B, tapi alatnya Organnya sama, lain. tapi targetnya lain. Yang satu prostat, yang Mm-mm. satu kandung kemih. Jadi seperti itu. Mm-mm. Jadi pertanyaannya apa Yang lagi? selanjutnya, kalau sudah operasi, apakah bisa Ah, kambuh lagi dan oh mungkin ya. untuk dioperasi lagi? Jadi kalau kekambuhan, eh, karena usia itu akan berpengaruh, jadi semakin Mm-mm. usia semakin bertambah, prostatnya juga akan ukurannya akan bertambah. Jadi Mm-mm. kalau angka kekambuhannya juga lumayan tinggi. Jadi kalau memang sudah di operasi, misalnya kerok prostat, bisa juga sekitar 1 tahun, 2 tahun akan buntu lagi. Itu juga bisa. Tapi ada obat, biasanya kita kasih obat itu bisa mencegah kekambuhan untuk dioperasi Hmm. kira-kira 50%. Jadi, tapi ada juga memang ada kemungkinan 50% yang setelah dilakukan operasi turpe kira-kira setahun 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun itu baru kambuh lagi. Jadi karena usia tadi tetap tetap Hmm. prostat itu akan tetap tumbuh terus. Jadi meskipun sudah diambil, sudah dikerok, dia akan tumbuh lagi. Jadi kita nggak bisa stop pertumbuhan prostat itu nggak bisa. Yang bisa itu lakukan adalah menghambat. Biasanya pasien yang datang ke poliklinik tetap kita kasih obat untuk menghambat pertumbuhan. Eh, Biasanya orang-orang itu sekitar 6 bulan akan melakukan USG lagi. Oh, ternyata prosesnya sudah mengecil. Tapi tetap tidak bisa sepenuhnya pertumbuhan itu stop, nggak bisa. Jadi tetap akan tumbuh, suatu saat akan komplikasi lagi, suatu saat akan operasi lagi. Jadi harus tahu. Kadang-kadang dok saya sudah dioperasi kok 2 tahun lagi kok Hmm. saya kambuh lagi. Berarti operasi yang pertama gagal. Oh, enggak. Jadi bukan karena gagal, tapi karena memang prosesnya tumbuh terus. Jadi harus tahu. Jadi dokter harus mengedukasi pasien bahwa suatu saat
bisa kambuh lagi. Itu harus, jadi pasien harus tahu. Oke. Eh, lalu ini tadi Ido. Sebentar dok, sebenarnya kayak agak error saya. Eh, Halo, Dokter Rizka. maaf dok, sebentar. Yang itu terapi operatif atas Suaraku Ya, keluar. sinyalnya Keluar. agak Oke. Lalu pertanyaan dari Ido lagi error dok ya. tentang dia tanya lagi nih dok, bukan. Apakah operasi laser sama kerok itu sama atau tidak dok? Nah, ini ada orang yang salah paham. Jadi, biasanya dok saya habis dikerok, tapi menganggapnya itu adalah di laser. Jadi alatnya lain. Jadi perbedaan dari operasi kerok sama laser itu alatnya lain, teknologinya lain. Kalau laser itu lebih terangkat prostatnya lebih besar. Tapi kalau prostat kita kerok seperti degan. Jadi sebenarnya beda, tapi hasil akhirnya sama. Prostatnya akan kita endus kemudian. Dokter Rizka sudah jelas sinyalnya? Oke, sorry dok. Iya. Oke, lanjut dok. Keluar nggak suaranya dok? Keluar suaranya Oke, kedengeran. okay. Iya. Biasa ya agak error dok. Iya. Ada lagi nih dok, dari Arista underscore DNA. Iya. Dokter izin bertanya, apakah ada cara pencegahan agar tidak terjadi BPH? Kalau pencegahan nggak terjadi BPH itu nggak ada. Jadi karena ini adalah faktor aging. Jadi semakin biasanya orang tua kita atau mungkin Pak D, semakin usia semakin tinggi, prostatnya semakin besar, keluhannya semakin besar. Yang bisa kita berikan adalah yaitu kalau memang masih bergejala ringan atau sedang, kita bisa kasih obat, dan dengan obat itu akan mencegah terjadinya untuk dilakukan operasi kira-kira 50%. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegah biar tidak perlu operasi. Tapi kalau mencegah untuk tidak terjadi BPH ya nggak ada. Jadi karena tetap kita nggak bisa ngelawan umur. Jadi usia semakin tinggi, otomatis prostat juga akan semakin tumbuh karena faktor hormon testosteron tadi. Jadi kita nggak bisa mencegah. Yang kita bisa cegah adalah mencegah biar tidak perlu operasi. Itu bisa. Oke. Karena jadi untuk Mbak Arista underscore DNA, jadi untuk pencegahannya bukan pencegahan penyakitnya, jadi hanya pencegahan supaya itu tidak jatuh ke tindakan operasi ya dok ya, karena itu penyakit degeneratif, istilahnya penyakit dikarenakan usia. Ya. Dan satu lagi mencegah untuk tidak terjadi komplikasi. Jadi mencegah supaya tidak terjadi komplikasi. Lalu ada lagi dok pertanyaannya dari Veronica. Ini sepertinya agak keluar sedikit dari tentang prostat. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya, memangnya kalau laki-laki terkena kanker prostat pasti mandul ya dok? Pertanyaannya. Ya, agak melenceng tapi saya jawab. Jadi kanker prostat itu salah satu terapinya adalah terapi hormonal. Jadi bisa surgikal, tadi kita operasi, istilahnya kita angkat telurnya. Jadi memang istilah orang awam dikebiri. Jadi kita memang angkat telurnya, atau dengan obat-obatan hormonal yang akan setara dengan kita angkat telurnya. Jadi memang hormonnya itu kita tekan serendah mungkin, hormon testosteron itu. Jadi ya bisa dibilang hormon prianya itu
jauh berkurang. Jadi pasti akan turun libido, akan mungkin nggak bisa ereksi, nggak bisa ejakulasi. Jadi memang seperti orang mandul karena memang telurnya Hmm. kalau operasi kita ambil. Itu kalau kanker prostat. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua perlu dilakukan hormonal. Jadi ada indikasi-indikasinya. Itu panjang ceritanya. Kita harus bikin sesi lagi tentang kanker prostat ini. Iya dok, ya, setidaknya menjawab sedikit pertanyaan. Lalu pertanyaan keduanya begini dok. Dok, apakah obat untuk penyakit prostat yang baru tumbuh itu dok, penyakit yang dialami orang tua saya, keluhannya ulu hati, mohon maaf ini kayaknya typo semua tulisannya. Jadi gini, apakah ada obat untuk penyakit prostat yang baru tumbuh? Lalu orang tuanya itu mempunyai keluhan. Mohon maaf, Rizka, tadi suaranya hilang. Mungkin bisa diulang Ini sudah pertanyaannya. kedengeran dok? Iya, sudah. Tadi sempat hilang, sempat cuma hitam. Bawah orang tuanya mengeluh nih dok, bahwa keluhannya di ulu hati sakit, lalu di bawah pusar juga sakit. Nya tidak tertahan. Apakah itu gejala penyakit prostat, dok? Jadi keluhannya di bawah. Gimana, dok? Jadi kalau keluhan di bawah pusar sakit, itu bisa juga. Itu salah satu gejala umum dari gangguan iritasi pada kandung kemih. Jadi nggak hanya prostat. Bisa karena infeksi, bisa karena ada batu di saluran kemih, batu di kandung kemih, atau mungkin itu satu tumor, itu bisa. Jadi karena gejalanya hanya satu, jadi cuma nyeri di bagian bawah, itu tidak selalu karena prostat. Jadi kita lihat lagi usianya, riwayatnya, nanti kita harus secara radiologis kita periksa macam-macam. Jadi kita nggak bisa memastikan ini suatu misalkan prostat. Tapi kalau paling sering nyeri di bagian bawah itu karena infeksi sama batu. Paling sering infeksi sama batu. Jadi Mbak Veronica 14. Jadi itu ya jawaban dari dokter Eldin. Jadi mungkin karena gejalanya belum spesifik ya dok ya. Hanya satu keluhan, dan biasanya kalau keluhannya hanya itu, kemungkinan besar itu adalah iritasi. Jadi belum bisa juga mengarah ke penyakit prostat. Mungkin waktu kita tinggal 10 menit. Ada nggak, mungkin ada nih dok pesan-pesan untuk kita sebagai masyarakat umum untuk menjaga kesehatan prostat, itu apa saja yang bisa dilakukan dok? Hal-hal mudah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan prostat. Ya, jadi sebenarnya paling penting adalah kita mengenali gejalanya. Jadi kadang-kadang orang itu datang ke rumah sakit udah terlambat. Seringnya orang Indonesia itu sakit apapun, itu kalau sudah parah banget baru dia ke rumah sakit. Dan akhirnya sudah terjadi komplikasi macam-macam. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kita harus kenali gejalanya. Perlu saya ulang, gejalanya yang paling sering adalah kencing di malam hari, sering. Kemudian kencing juga di siang hari juga sering. Kencing yang terputus, pancaran kencingnya lemah. Kemudian nggak bisa menahan kencing. Jadi ciri khasnya adalah orang itu kalau mau kebelet sampai lari-lari. Jadi nggak bisa nahan. Kalau telat sedikit udah ngompol. Itu salah satu gejalanya. Kemudian rasa nggak tuntas. Jadi sudah kencing, kok rasanya masih ada sisa. Nah, itu salah satu gejala prostat. Apalagi kalau usia sudah di atas 50 tahun, laki-laki, kita harus curiga. Jadi jangan sampai keluhan sudah sangat berat datang ke rumah sakit. Itu malah eman-eman, karena sebenarnya bisa dicegah, kita tangani gejala-gejalanya agar tidak timbul komplikasi, tapi jadinya timbul komplikasi macam-macam. Jadi sering karena sering datang ke pasien datang ke dokter itu sudah komplikasi. Penyakit apapun, karena memang dia nggak tahu gejalanya, dikira normal. Oh, kalau saya udah usia 70 tahun memang kencingnya itu pancarannya cuma netes-netes itu normal. Karena tetangga-tetangganya seperti itu, tempat cangkruknya ya, orang-orangnya ya ngeluhnya sama, dikira normal. Padahal
bedanya normal sama tidak normal, kita bedakan sama waktu muda. Jadi kalau masih usia saya, kalau kencing seperti ini, kalau nanti usia tua ternyata kok ada perubahan, berarti itu adalah satu kelainan. Jadi jangan menganggap remeh eh, masalah kelainan sekecil apapun. Biasanya orang-orang itu menganggap itu normal kalau usia tua. Wajar ini udah usia segini, saya kencing kalau malam sampai kebangun kencing 5 kali itu normal. Nah, itu yang salah. Jadi kita harus kenali gejalanya, segera kalau memang ada keluhan, segera berobat. eh, Kemudian kita cegah komplikasi. Kemudian kalau memang usia tua, dikurangi kopi, teh, atau mungkin makanan yang bikin iritasi agar tidak semakin memberat. Intinya nomor satu adalah kalau memang ada keluhan, konsultasikan. Jadi tidak usah dipendem-pendem. Nah, itu. Oke, jadi Ada lagi, sebenarnya ada lagi satu yang paling sering ditanyakan ke pasien, tapi ini belum ada yang tanya. Jadi paling sering itu yang tanya itu, dok, ini obat saya minum seterusnya atau cuma 1 bulan atau seumur hidup? Nah, itu paling sering ditanyakan. Jadi ini perlu saya sampaikan karena sangat penting. Jadi obat-obat prostat itu kalau bisa memang seharusnya seperti obat hipertensi, obat diabetes diminum seterusnya seumur hidup karena dia untuk memperbaiki gejala. Kalau obat itu di stop, itu mungkin besok atau lusa itu gejalanya akan kembali seperti awal. Jadi obat itu instan kerjanya. Jadi diminum sekarang, efeknya langsung. Tapi kalau misalnya 2 hari 1 minggu nggak diminum, stop, keluarnya akan berat lagi. Jadi kalau ada pertanyaan diminum sampai kapan, saya bilang seterusnya. Ya, jadi BPH, jadi pembesaran prostat ini jadi sama dengan diabetes, hipertensi ya dok. Jadi itu penyakit kronis ya? Ya, penyakit kronis. Jadi Oke. bukan Jadi penyakit mungkin instan gitu. ya, jadi yang butuh pengobatan. Ya, bukan akut tapi penyakit kronis dan memang butuh pengobatan terus-menerus ya dok ya. Jadi harus rajin kontrol. Jadi buat para penderita BPH yang sering kita sebut dengan pembesaran kelenjar prostat. Jadi penyakit itu adalah penyakit kronis dan memang harus rajin kontrol ke dokter. Jadi jangan sampai obatnya habis. Jadi kalau obat habis bisa langsung kontrol untuk mendapatkan obat kembali agar tidak terjadi keluhan kembali seperti awal dia terkena penyakit prostat. Oke, jadi buat semuanya untuk teman-teman yang masih join, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengenali gejala terjadinya pembesaran kelenjar prostat. Jadi kalau ada gangguan pada urin, pada frekuensi Anda kencing, lalu pancarannya bagaimana. Jadi memang itu juga harus diperhatikan sendiri oleh penderita ya dok ya. Jadi kita harus benar-benar aware terhadap diri kita ya untuk supaya kita tahu oh ternyata ada gangguan nggak nih dalam tubuh kita. Jadi saat ada keluhan, saat Anda sudah tahu gejala-gejalanya bisa langsung datang ke dokter spesialis urologi lebih tepatnya ya kalau untuk penyakit prostat. Nah, jadi mungkin dapat saya simpulkan bahwa penyakit prostat ini adalah penyakit degeneratif, jadi karena penyakit usia, jadi kebanyakan terjadi di usia 50 tahun ke atas, dan pasti butuh pengobatan. Pengobatannya belum tentu dengan tindakan operasi. Gimana caranya kita merawat penyakit tersebut agar tidak jatuh ke tindakan operasi ya dok ya? Iya. Oke, ya. Ada yang nyapa nih dok dari Reza Echa. Halo, halo dokter. Kita lihat siapa. Kayak tadi banyak yang nyapa sih dok di atas, cuman belum sempat. Tadi dari Ido Ramadan, terima kasih dok atas jawabannya. Lalu dari ada yang nyapa lagi.
Ya oke, dari Diana Arli tadi dari mahasiswa keperawatan. Baik dokter, terima kasih ilmunya. Oke ya, Sama-sama. sama dari Veronica, terima kasih dokter. Dari Reza Echa, hai, halo, hai. Iya, eh, lalu ada lagi yang nyapa, siapa lagi nih? Banyak dok yang nyapa. Oke, Ya, mungkin waktu kita alhamdulillah. tinggal 5 menit. Buat Ya, teman-teman yang ada yang masih join, kalau ingin kontrol, ada keluhan-keluhan terkait perkencingan, istilahnya seperti itu, terkait kencing. Ini nggak hanya untuk laki-laki ya, untuk para perempuan juga kalau misalnya iya ada boleh. keluhan terkait gangguan pada urin, bisa kontrol ke dokter spesialis urologi. Kebetulan dokter Eldin praktek di Rumah Sakit Islam Surabaya setiap hari Senin sampai hari Jumat ya dok. Ya, sampai Senin sampai Oke, Jumat, dari jam 2 Senin sampai sampai jam hari 4. Jumat. Nah, ini kebetulan ditanya nih sama Reza, prakteknya kapan aja dok? Dokter praktek hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 4 siang ya dok. Iya, jam 2 sampai jam 4 siang. Lalu bentar nih dok, masih ada yang nyapa dari Ferry Nea. Terima kasih dokter atas pencerahannya. Wah, Ya, alhamdulillah. sama-sama. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan apa yang kita obrolin siang ini, Dok, mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak Iya, eh, orang. Mudah-mudahan orang-orang jadi lebih aware juga terhadap penyakit prostat. Jadi orang-orang juga jadi lebih tahu dan tidak menganggap remeh keluhan sekecil apapun bila ada betul. keluhan di saat kencing. Jadi mungkin itu aja. Ada pesan-pesan, Dok, buat teman-teman yang lagi masih join. Mungkin ada pesan-pesan Iya, lagi. ya itu tadi. Jadi pesan-pesannya jangan remehkan keluhan sekecil apapun karena dari hal kecil akan menjadi hal besar. Jadi awal ini adalah penyakit yang gampang yang bisa diobati, tapi kalau dibiarkan bisa jadi bahaya. Jadi bisa jadi gagal ginjal, bisa jadi macam-macam. Jadi suatu hal yang bisa dicegah komplikasinya. Jadi yang Oke, penting jadi kita itu aware ya. sama tubuh kita sendiri. Oke, jadi kita jangan anggap sesuatu yang kecil dan kita harus aware terhadap tubuh kita sendiri. Oke, Iya, terima kasih Dokter Eldin atas iya, waktunya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol siang ini. iya. Tetap jaga Terima kasih Dokter kesehatan, Rizka. semoga Ya, dokter sehat-sehat selalu. amin. Dokter Rizka juga Ya, selalu terima sehat. kasih dokter. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join. Oke, terima kasih pencerahannya ya. Terima kasih semuanya yang sudah join. Mudah-mudahan tadi bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Kita ketemu di webinar. Oh ya, yang mau join webinar tentang di nutrisi untuk diabetes di era pandemi bisa buka Instagram Rumah Sakit Islam Surabaya, bisa klik link yang ada di sana. Lalu kalau yang bagi ibu-ibu kan banyak banget yang minta untuk kita membahas tentang MPASI. Boleh juga uh, tanggal 23 Juli ya. Ya tanggal 23 Juli nanti ada webinar lewat aplikasi Zoom. Jadi mungkin kita nggak akan live di Instagram dan itu gratis, boleh langsung isi formulirnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng di webinar Rumah Sakit Islam Surabaya via aplikasi Zoom. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.